Ya, bicara soal tantangan di masa sekarang, tentu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 itu sendiri. Yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Dan yang ketiga adalah globalisasi. Sehingga kalau dikaitkan dengan dunia kedokteran gigi, ya, maka 3 hal ini harus kita siasati dengan jadi bijak tentunya. Ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan terhadap itu semua? Jawabannya adalah pendek bagi saya. Ya. Kelolalah institusi ini dengan cara adaptasi terhadap perubahan eksternal yang ada. Cukup menarik ya, jadi upaya-upaya yang harus dilakukan seperti saudara-saudara sekalian ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini kan menjadikan dunia kedokteran gigi porak-poranda, ya kan begitu. Karena apa? Sumber daripada virus itu kan ada di dalam rongga mulut, ya. Sehingga ya pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan dunia kedokteran gigi pun sempat berhenti untuk lebih dari 1 tahun. Nah, termasuk juga dalam dunia pendidikan. Nah, ini tentu menjadi permasalahan bagi kami ya di institusi pendidikan, terutama yang berhubungan dengan koas. Ya, koas itu kan di dalam proses pembelajarannya harus melibatkan jadi pasien. Nah, ini seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, tentu di awal-awal menjadi sesuatu hal yang jadi sulit untuk dilaksanakan. Tapi tentu kita tidak boleh tiarap dengan keadaan, ya. Maka beberapa strategi yang dilakukan, yang pertama tentu menyiapkan sarana prasarana terkait dengan bagaimana ya jadi satu proses pelayanan untuk koas ini bisa dijalankan. Yaitu diantaranya kalau di Fakultas Kedokteran Gigi itu membuat ruangan bertekanan negatif, ya. Yang kedua juga vakum aerosol, yang mana kalau satu proses jadi perawatan kedokteran gigi ya selalu menimbulkan jadi aerosol itu bisa secara otomatis ya tersedot di dalam suatu alat itu, sehingga tidak kemana-mana, dengan harapan tidak akan menularkan kepada koas ataupun dokter gigi ya. Yang kedua tentu ada screening ya. Screening bisa dilakukan tentu yang pertama itu secara online ya, dengan melihat kemungkinan apakah pasien ini termasuk kategori berisiko rendah atau berisiko tinggi. Tentu kalau berisiko tinggi tidak akan diterima. Nah, baru yang berisiko rendah ini boleh datang ke klinik ya, kemudian untuk dilakukan tentu pemeriksaan sebelum ya dilakukan perawatan oleh koas ya. Di antaranya harus ada persyaratan sudah vaksin, ya kan itu ya, dan seterusnya. Suhu tubuh juga tidak boleh melebihi jadi ketentuan. Nah, itu terkait dengan pandemik COVID-19 ya, upaya-upaya ataupun strategi yang dilakukan. Nah, yang kedua kalau terkait dengan kemajuan teknologi yang berhubungan dengan tentu teknologi informasi ya, maka sekarang kita juga sudah beradaptasi dengan teledentistry ya kalau dalam kedokteran gigi ya. Jadi bisa melakukan suatu konsultasi jarak jauh dengan menggunakan jadi fasilitas jadi HP dan seterusnya. Bisa juga dengan tentu menggunakan jadi chatting WA ataupun dengan jadi video call. Nah, itu di Indonesia sudah terlindungi ya, ada perkonsilnya yang menaungi kalau jadi pelayanan kedokteran gigi itu bisa dilakukan melalui tentu jadi teledentistry atau telemedicine. Nah, yang ketiga berhubungan dengan globalisasi ya, ini juga harus disiasati dengan satu strategi, karena pemerintah sendiri sekarang kan jadi mau membuka ya kesempatan yang lebih luas tentu oleh dokter gigi asing untuk bisa masuk ke Indonesia ya. Termasuk juga ya rumah sakit juga terbuka untuk asing berinvestasi di Indonesia ya. Bahkan ya dunia pendidikan kedokteran pun ya akan dibuka
untuk investor apa jadi asing. Nah, terkait dengan itu tentu ya strategi yang harus apa jadi kita lakukan ya, kita harus bisa bermain apa secara bagus ya. Kita siasati bahwa strategi itu dengan tentu kita anggap sebagai suatu tantangan yang harus kita pecahkan ya. Jadi tidak bisalah kita terus menolak perubahan yang terjadi di eksternal, tapi bagaimana ya yang kita anggap sebagai ancaman itu kita rubah mindsetnya menjadi suatu apa jadi tantangan ya. Ya, jadi tentu ada dua bidang yang setidaknya bisa terkait. Yang pertama adalah dikaitkan dengan pendidikan, ya. Yang kedua adalah kesehatan. Nah, dalam konteks pendidikan, ya kami pun juga mencoba menginisiasi lah, ya. Artinya apa? Ya, ke depan kami sangat berusaha dalam dunia pendidikan ini, ya, bagaimana Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kedokteran Gigi ini bisa ya berkontribusi di dalam tentu mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Nah, kami punya tanggung jawab moral tentunya ya untuk bagaimana ya mengangkat mereka kebutuhan terutama terkait dengan kebutuhan tenaga kesehatan. Ya seperti saudara ketahui kalau dalam dunia kedokteran gigi kan ya lulusannya jarang mau ditempatkan ya di daerah-daerah yang ya dianggap apa pedalaman dan seterusnya. Nah, tentu dengan strategi apa yang akan kami kembangkan dengan kerjasama misalnya dengan Pemda 3T dan tentu Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Kesehatan. Ini saya yakin kedepannya akan bisa terpenuhi ya. Di samping satu ikut mencerdaskan apa jadi kehidupan bangsa khususnya masyarakat Indonesia di daerah 3T. Dua, yang mendukung program pemerintah di dalam pemerataan apa jadi tenaga kesehatan. Nah, tentu ya jadi yang kedua kalau dikaitkan dengan masalah kesehatan ya. Nah, untuk mendapatkan kesehatan itu kan hak dari seluruh warga negara Indonesia, di mana akan terpenuhi kalau di daerah itu ada tenaga kesehatannya. Dengan demikian, dengan strategi yang pertama tadi, harapan kami ya putra daerah yang ya mendapat fasilitasi sekolah di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kedokteran Gigi bisa ya kembali ke daerahnya membangun daerahnya. Ya, kenapa kok bisa? Ya tentu itu tadi mendasarkan pada kerjasama ya bahwa mereka yang disekolahkan ke UGM sedapat mungkin ya nanti mendapatkan beasiswa dari Pemda setempat dengan ikatan dinas dan harus kembali ke daerah di mana mereka berasal. Sehingga dengan demikian pelayanan kesehatan ya di daerah tersebut pun juga bisa terpenuhi dengan baik. Ya. Jadi memang bicara soal keilmuan kedokteran gigi itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan teknologi ya, sangat tergantung dari apa jadi perkembangan apa teknologi. Baik itu yang berhubungan dengan teknologi mesin ya maupun teknologi informasi sekarang dengan teledentistry ataupun ya teknologi yang berhubungan dengan obat ataupun material kedokteran gigi. Nah, ini tentu jadi menjadi menarik kalau dikatakan soal masalah bagaimana efisiensinya. Nah, tentu dalam sisi material perkembangan terkini itu berbeda dengan material-material yang masa lampau yang digunakan untuk satu perawatan dalam dunia kedokteran gigi. Sekarang yang namanya mencetak gigi sudah banyak ditinggalkan cara-cara jadi konvensional dengan menggunakan bahan cetak. Sekarang banyak orang bisa mencetak gigi dengan menggunakan intraoral kamera ya. Di mana dari intraoral kamera melalui teknologi informasi langsung bisa dikirim ke lab ya, labnya langsung mencetak dan akhirnya ya dikirim ke kami sudah dalam wujud jadi sehingga dalam sisi waktu bisa lebih cepat. Nah, dari kualitas jadi barang pun juga kita lihat bahwa kalau tambalan gigi di zaman dulu ya ada kecenderungan ya warnanya itu tidak sewarna dengan warna gigi ya, bahkan logam ya kan begitu, sehingga kelihatan jadi berbeda sekali. Nah, sekarang dengan kemajuan jadi teknologi ada nanomaterial gitu ya, ada seramik dan lain sebagainya,
sudah bisa dikemas sedemikian rupa sehingga tambalan gigi itu mirip seperti gigi aslinya ya. Ya, wah, betul ya. Jadi bicara soal masalah Tridharma perguruan tinggi, memang ini menjadi bagian jadi tugas utama kami ya, selaku tentu dosen ataupun dekan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam konsep pengabdian masyarakat yang saat ini kita bangun ya, satu ya, berbasis pada riset-riset yang telah dihasilkan oleh para dosen atau staf kami. Yang kedua, kami mencoba melalui desa binaan ya. Dengan demikian melalui desa binaan itu bisa dilakukan evaluasi ya. Sejauh mana sebenarnya penerapan pengabdian masyarakat itu berdampak pada perubahan masyarakat. Nah, kurang lebih begitu. Termasuk juga ini kita kembali bahwa dari sisi pengabdian masyarakat ini kedepannya akan kita jadikan juga sebagai bagian daripada data penelitian, sehingga saling saling memberikan kebermanfaatan antara satu sisi riset, yang lainnya adalah pengabdian masyarakat. Yang sebelumnya ini kan biasanya terpisah antara pengabdian masyarakat dengan riset ataupun jadi penelitian. Baik, jadi setelah kita sampaikan beberapa tadi tantangan dan strategi yang harus kita lakukan agar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada ini tetap eksis ya, kami menggunakan filosofinya Universitas Gadjah Mada, yaitu mengakar kuat, berbatang kokoh, menjulang tinggi, dan berbuah lebat. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya yang mengakar kuat itu jelas sebagaimana tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa Universitas Gadjah Mada harus bisa memberikan kontribusi ya sebaik dan sebanyak mungkin untuk kemaslahatan umat ya. Seperti tadi kerjasama dengan daerah 3T dan pengabdian masyarakat tentunya. Nah, yang kedua berbatang kokoh ya. Berbatang kokoh ini kita identikan membangun satu sistem yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi sehingga di internal ini cukup kuat ya. Ibarat tadi batang satu pohon tentu kalau tidak kokoh ada tiupan sedikit angin aja bisa patah ya kan gitu. Nah, menjulang tinggi tentu ini kita identikan tidak hanya semata-mata untuk prestasi capaian dunia saja, tapi lebih ke arah sebagaimana sering kita gambarkan sebagai menara air ya. Universitas Gadjah Mada harus bisa menjadi sumber untuk segalanya, khususnya yang berhubungan dengan keilmuan ya, yang akan memberikan kebermanfaatan kepada banyak umat. Nah, berbuat lebat ya, artinya apa? Ya, Universitas Gadjah Mada khususnya Fakultas Kedokteran Gigi harus mampu ya menghasilkan luaran-luaran atau capaian-capaian yang produktif yang memberikan kebermanfaatan bagi fakultas, institusi, dan masyarakat Indonesia.